Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sedulur. Masih di perjalanan hidup saya. Di pagi suasana yang sangat cerah sekali. Saya bikin konten di kebun belakang rumah saya. Saya kemarin metik kelapa. Nih teman sedulur, alhamdulillah, terima kasih sekali hidup di kampung halaman ini, tanah kelahiran saya. Meneruskan ini tempat tinggal dulu kakek nenek saya. Di pohon kelapa tinggi-tinggi sekali. Ini buahnya alhamdulillah sangat bermanfaat. Ini buat santan dagangan istri saya jualan sayur. Terima kasih beliau Bapak Sungkono yang di Pekanbaru selalu kirim video TikTok pada saya tentang ceramah tausiah para tokoh agama Islam, para kiai, ada seorang buya, ada seorang ustadz. Bali, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya hanya ingin berbagi dari satu sisi pemahaman yang saya dapatkan sambil ngopi nih teman sedulur, sambil merokok. Ya wajar di kebun di belakang rumah itu tetangga saya. Banyak sekali video-video yang sangat-sangat ramai pengikutnya, penggemarnya, jamaahnya, para pemuka agama khususnya umat Islam yang tidak menyadari dari kata-katanya seringkali mengucapkan dengan kalimat Rasulullah berkata. Kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad selalu begini ABCD. Padahal semua itu takutnya saya itu hanya sebuah cerita yang dibalut pahala dan surga. Demi mengatasnamakan Rasulullah, banyak sekali kata-katanya mengatakan bahwasanya kata Rasulullah bagi warisan seperti ini. Allah berkata, Allah sudah menentukan warisan. Jadi Allah itu seolah-olah ikut-ikutan bagi warisan. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad ketika dengan istrinya seperti ini, Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya seperti ini. Ada dari seorang buya, saya dengar kalimatnya, sahabat Nabi itu ada 4 sahabat yang sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Ada kalimat yang bertentangan bahwa Nabi Muhammad sendiri tidak bisa menjamin masuk surga. Ada kalimat lagi mengatakan bahwa jangan pernah bersandar kepada makhluk, padahal yang disebut Nabi Muhammad juga makhluk. Banyak sekali kalimat-kalimat yang bertentangan di Islam ini, padahal yang mengucapkan tokoh-tokoh yang sudah terkemuka, yang sudah sangat terkenal. Ayo sadar sesadar-sadarnya, bangun dari tidur panjang panjenengan. Karena di Islam ini banyak sekali orang-orang yang tidak sadar sudah menyesatkan umat manusia dengan casingnya, dengan pakaiannya, jabatannya, ataupun dengan hafalan hadis kitab-kitabnya. Sayang sekali. Padahal semua tokoh mengatakan jika dengan kalimat yang sangat luar biasa diyakini bahwa Allah tidak memandang namamu. Ya, banyak sekali kalimat-kalimat itu sangat bertentangan. Allah itu tidak memandang agamamu, ritual ibadahmu, wiritanmu, bacaan kitabmu, tapi Allah memandang isi hatimu. Itu kalimat yang banyak sekali diucapkan dan diyakini manusia, tapi di kehidupan realitas yang sebenarnya banyak sekali orang-orang itu dengan bahasa-bahasa yang sangat berbenturan dengan kalimat ini. Apakah salah? Tidak, itu semua benar adanya. Saya tidak pernah menyalahkan karena penilaian Sang Maha Kuasa itu tidak sama dengan penilaian manusia. Saya tidak mau ke ranah Sang Maha Kuasa karena apa yang dilakukan di dunia ini semua ada. Kita hanya mengulang-ulang kejadian saja. Kita hanya merespon apa yang
terjadi di kehidupan sehari-hari ini. Seperti saya ini di bawah pohon sawo, dan saya ulang-ulang hal seperti ini hampir setiap hari, mungkin 2 hari sekali, hanya mengulang-ulang saja. Termasuk teman sedulur di rumah, mengulang-ulang pagi dengan keluarga, dengan sahabat, ya diulang-ulang saja. Kita selalu merespon kejadian hampir mirip-mirip saja. Kalimat-kalimat yang panjenengan dengarkan dari kiai, dari ustadz itu hanya mengulang-ulang itu saja. Ayo gunakan pikiran kita, selalu berpikir baik, menerima apapun yang ada di alam semesta ini semua benar adanya. Jangan pernah menyalahkan apalagi tentang status agama. Bahkan orang tidak beragama sekalipun jangan sekali-kali menyimpan sifat kebencian, sifat kesombongan hanya dengan kalimat taat kepada Yang Maha Kuasa. Hati-hati, jangan-jangan mereka yang tidak beragama sekalipun itu yang sangat dicintai semesta. Renungkan kata-kata saya. Bahkan binatang-binatang ini nggak punya agama. Bahkan orang gila itu nggak pernah pergi ke gereja, wihara ataupun ke musola. Hati-hati ketika panjenengan merasa panjenengan lebih mulia di hadapan Sang Maha Kuasa, panjenengan bisa tertipu dan menyesal akhirnya. Terima kasih, mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya doakan panjenengan selalu sehat dan bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.